Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kembali kita bersama akan mendengarkan renungan akan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita diberikan kelimpahan berkat dan sukacita melewati kehidupan keluarga pribadi kita. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan dan menyertai. Renungan firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih, pada saat ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan telinga yang siap untuk mendengar. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, berbicara untuk membimbing dan meneguhkan langkah kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, siapkanlah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman-Mu bertumbuh berakar dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada saat ini. Biarlah setiap kata yang terucap bukan hanya menyentuh pikiran, tetapi juga menyalakan api di dalam hati kami untuk melayani dan memberitakan akan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami, melalui pikiran dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 diberi judul untuk kita semua diutus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ragu dengan bertanya, apa benar saya bisa dipakai Tuhan? Atau mungkin bertanya, saya bukan siapa-siapa. Apakah saya bisa menjadi berkat? Hari ini melalui Lukas pasal 10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 murid, bukan karena hebat mereka, tetapi karena dunia butuh terang dan Tuhan percaya kepada mereka. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mari kita renungkan bersama. Tuhan memanggil kita bukan karena kita mampu, tetapi karena kita bersedia. Yang pertama, kita melihat pada ayat yang ke-1, di mana di situ dikatakan diutus berdua-dua, tidak sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutus mereka 2 demi 2. Mengapa? Karena pelayanan bukan soal tampil sendirian, tapi soal berjalan bersama. Tuhan tahu dalam ladang tuaian kita akan menghadapi tantangan. Tapi kalau kita bersama dengan saudara seiman, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan pelayanan terletak kepada persamaan, bukan kehebatan secara pribadi. Di dalam keluarga, berjemaat, dalam gereja, mari kita belajar untuk melayani bersama. Jangan merasa harus kuat sendiri. Pelayanan bukan tentang diri sendiri. Ini perjalanan iman bersama. Yang kedua, pada ayat yang kedua kita melihat tuaian banyak, pekerja sedikit. Di sini kita punya peran penting. Yesus berkata tuaian banyak. Artinya ada begitu banyak jiwa yang menunggu untuk dijangkau, tapi pekerja sedikit. Apa artinya? Bukan kurang orang Kristen, tapi kurang orang yang mau melayani. Kadang kita berpikir, itu tugas pendeta saja. Tapi Yesus tidak hanya mengutus 12 rasul. Dia mengutus 70 murid
artinya semua orang percaya punya tempat dalam misi Tuhan. Kita bisa jadi pekerja tuayan di tempat kerja, sekolah, rumah tangga, dengan senyum, kebaikan, kesabaran, dan kasih. Kita bisa menabur benih kerajaan Allah. Yang ketiga, diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Kita boleh melihat pada ayat yang ketiga. Di sini kita belajar Tuhan menyertai. Yesus jujur, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala." Artinya, dunia ini tidak selalu ramah. Kadang ada penolakan, ada ketidakpedulian. Tapi Yesus tidak kirim kita sendirian. Ia memberikan damai-Nya, kuasa-Nya, dan penyertaan-Nya. Tugas kita bukan membawa hasil, tapi membawa pesan damai. Jangan takut ditolak. Bahkan jika kita tidak diterima, maka Tuhan akan bekerja. Tugas kita adalah taat, sehingga hasilnya adalah urusan Tuhan. Yang keempat, jangan bawa beban berat. Pada ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, kita fokus kepada misi. Yesus berkata, "Jangan membawa pundi-pundi, bekal, atau kasut cadangan." Ini bukan soal literal, tapi tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita sering tergoda mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Yesus mengingatkan, pelayanan yang sejati lahir dari ketergantungan kepada Tuhan, bukan kepada fasilitas. Pelayanan tidak harus menunggu kita mapan. Kita bisa mulai dengan apa yang kita punya. Membawa damai, doa, dan kasih itu sudah cukup. Yang kelima, bila kita ditolak, tetaplah berjalan. Bisa kita melihat pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Tugas kita adalah menabur, bukan memaksa. Di sini Yesus mengajarkan bahwa penolakan adalah bagian dari pelayanan. Tapi Dia tidak bilang kita harus marah atau kecewa. Hanya tinggalkan tempat itu dan tetap untuk melangkah. Intinya ialah kita tidak bisa memaksa orang menerima Injil, tapi kita bisa tetap menjadi saksi yang setia. Biarlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang memanggil kita semua, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia mengasihi dunia ini. Mari kita menjadi murid yang setia. Kita tidak harus hebat, tetapi kita harus menjadi pribadi yang taat. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Dimanapun kita berada, kita mengingat akan janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang selalu taat terhadap kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa tuayan banyak, dan Engkau memanggil kami untuk ikut ambil bagian. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak menunda-nunda. Berikan kami hati yang mau melayani, telinga yang peka, dan tangan yang siap untuk dipakai. Meskipun dunia tidak selalu ramah, kami percaya Engkau menyertai. Ketika kami merasa takut, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa kecil, yakinkan kami bahwa Engkau besar. Pakailah hidup kami ya Tuhan, di keluarga kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada, agar damai-Mu boleh hadir melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengutus dan Penyelamat kami berdoa. Amin.